Di awal film, seorang bandar hendak memasuki mobilnya, namun langsung dihabisi oleh seorang pria tak dikenal. Si pembunuhnya kemudian mencuri buku besar dan segera pergi. Setelah itu, sang pembunuh masuk ke sebuah kantor dan menikam dua penjaga di tenggorokannya. Kemudian, sang pembunuh melemparkan bola bisbol tepat di wajah bandar lainnya dan segera membunuhnya. Si pembunuh juga mencuri buku besar dan segera pergi dari sana. Adegan kemudian berpindah ke stasiun kereta Sene, di mana seorang pria bernama Smith berbicara dengan seorang pria muda bernama Nick. Smith berbicara tentang seorang pria bernama Max dan kelompok kriminal yang terlibat dalam pacuan kuda. 2 dekade yang lalu, pacuan kuda sangatlah populer dan Max mendengar desas-desus bahwa kuda tertentu pasti akan menang. Oleh karena itu, Max meminjam uang dari mafia untuk bertaruh kepada kuda yang seharusnya menang. Max mengajak putranya, namun menyuruhnya menunggunya di dalam mobil. Anaknya tidak senang mengetahui bahwa ayahnya berjudi. Namun, Max menjelaskan bahwa uang yang akan mereka menangkan akan membiayai pendidikannya di perguruan tinggi. Bye, Mom. Yeah. Bye, Mom. Make sure he doesn't come home late. Love you. Max dengan naifnya mendengarkan rumor tersebut, namun tidak mengetahui bahwa pacuan kuda itu sebenarnya dipentaskan. Faktanya, kuda yang ia pertaruhkan terjatuh di tengah perlombaan. Petugas taruhan telah mengancam Max bahwa tidak membayar utang kepada mafia sangat berbahaya, tetapi itu tidak menghentikannya. Just to be clear, if you lose, you're gonna owe a lot of money. Kind of man you do not want to owe the smallest. Bahkan setelah balapan, Max kembali ke mobilnya tetapi tidak lagi menemukannya di tempat parkir. Selain itu, mafia juga telah menculik putra Max. Henry! What have you done with my son? He's on his way home, just like you. Setelah menyiksa Max dengan kejam, mereka membunuhnya dan istrinya. Please, I have a family. Where are they? Segera setelah itu, Smith bangkit dari kursi rodanya dan membuat Nick pingsan. And you. Kemudian dia mengangkut tubuhnya ke sebuah truk. Adegan kemudian bergeser ke seorang pemuda bernama Slepin Klepra, di mana saat ia menyeka sisa-sisa busa cukur dari wajahnya, ia mendengar suara dentuman keras di pintu depannya. Dia kemudian mendekati pintu dengan hanya menggunakan handuk, dan ketika dia membukanya, seorang wanita muda bernama Lindsay kemudian masuk. It took you long enough. You're not Nick. You're not as tall as I thought you'd be. I don't know, I opened the door expecting you to be up here. You're down there. Well, I'm short for my height. Where's Nick? I don't know, you're supposed to meet me here. You never showed up. Awalnya dia bingung karena dia berharap untuk melihat temannya yaitu Nick, sang pemilik rumah. Slepin mengamati bahwa Lindsay mengetuk pintu dengan sangat tinggi, sehingga membuat Slepin mengira bahwa wanita itu jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya. Dia langsung tertarik dengan perhatian terhadap detail. Lindsay kemudian bertanya kepadanya apa yang terjadi pada hidungnya dan dia menceritakan kisahnya. Setelah kehilangan pekerjaannya, dia pergi ke rumah pacarnya dan mendapati pacarnya berselingkuh dengan pria lain. Setelah itu, Slepin pergi ke New York untuk bertemu dengan seorang teman dekatnya yaitu Nick. Setelah turun dari pesawat, Slepin sedang berbicara di telepon dengan Nick ketika seorang pria menghampirinya dan bertanya tentang sebatang udud. Slepin kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia tidak merokok dan kemudian orang asing itu meminta uangnya memukul hidungnya. Am I being mugged? And so here I am.
Lindsay mengklaim bahwa perampok tersebut tidak mencuri koper atau jam tangan Slepin yang indah. Wanita itu kemudian menuntut untuk mengetahui keberadaan Nick, yang dijawab oleh Slepin bahwa dia belum muncul. Nick seharusnya menemui Slepin di apartemen, tapi dia belum muncul. Slepin kemudian mengungkapkan bahwa dia masuk karena pintu tidak terkunci. Saat telepon berdering, Slepin menjawabnya, tetapi penelepon menutup telepon. Lindsay segera menghubungi balik nomor dari telepon tersebut, kemudian menyatakan bahwa dia salah sambung dan memberitahu Slepin bahwa telepon tersebut berasal dari Hotel Keppel. Dia sekarang menyatakan bahwa mereka perlu mencari tahu siapa yang menelepon. Dia menelepon lagi dan tersambung ke hotel yang sama. Lindsay khawatir Nick dalam bahaya dan penelepon anonim dari hotel tersebut mungkin telah memberikan petunjuk. Lindsay merasa harus menyelidikinya, tetapi dia harus pergi bekerja dan bergegas keluar dari apartemen, memutuskan untuk melanjutkannya esok hari. Tapi dia lupa mengambil gula yang akan diambilnya dan bergegas kembali tepat saat Slepin akan melepas handuk. Setelah itu, Lindsay mengambil gula dan mengundang Slepin untuk menemuinya nanti. Setelah dia pergi, bel pintu berdering lagi. Slepin bergegas membuka pintu, mengira Lindsay telah kembali, namun dua orang antek yang bekerja untuk seseorang yang dikenal sebagai bos masuk. Kedua antek tersebut bertindak agresif, mengira bahwa Slepin adalah Nick. Slepin mengklaim bahwa mereka menangkap orang yang salah, namun sayangnya ia tidak dapat membuktikannya karena dompetnya dicuri. Namun, antek-antek itu diperintahkan untuk menculik orang yang tinggal di apartemen ini. Jadi mereka melakukannya, dan setelah meninju wajah Slepin, mereka menculiknya dan membawanya ke mobil. All I know is the boss slides me this here dress. So I guess you the cat I'm supposed to pick up. You can ask Lindsay. She lives across the hall. She's the woman who lives Wait, in her hold on. new I still gotta take you to see the boss. But I'm not Nick. Bos tersebut tinggal di penthouse di sebuah gedung yang aman dan diduga sebagai kepala organisasi kriminal besar. Slepin mencoba bersikap cerdas ketika keduanya mulai berbicara dan memulai permainan bahasa kucing dan tikus. Akhirnya, sang bos mengungkapkan bahwa Nick berhutang sebesar $96.000 kepadanya. Karena Slepin tidak memiliki jumlah tersebut, sang bos memberinya tawaran. Bos memiliki seorang putra yang sangat ia cintai, tetapi dia dibunuh oleh penjahat saingannya bernama Rabi. Oleh karena itu, Slepin harus membantu sang bos dan membunuh putra Rabi. Putranya dikenal sebagai Perry karena homoseksualitasnya. Son was murdered, so the rabbi's son must share the same. So where do I fit in? Me. You. Slepin tidak punya pilihan selain mematuhinya dan dia kemudian pergi bersama para anteknya. Pada saat itu, bos mulai berbicara dengan Smith dan kita mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya. Pada kenyataannya, bos menyewa Smith untuk membunuh Perry, tetapi mereka membutuhkan Slepin hanya untuk menimpakan semua kesalahan padanya. Dua orang yang bersembunyi di dalam kendaraan yang menyamar sebagai truk pipa memotret Slepin saat dia dibawa keluar dari gedung. Pada saat itu, salah satu dari mereka menyuruh yang lain untuk menghubungi seorang detektif bernama Birakowski. Slepin kembali ke apartemen Nick. Lindsay kemudian tiba dengan maksud membawanya ke Hotel Keppel dan melanjutkan penyelidikan. Lindsay mengenal seorang pegawai hotel yang dapat mengetahui siapa yang menelepon apartemen tersebut. Dia memperhatikan Slepin yang sedang menatap koran yang baru saja diambilnya. Di halaman depan terdapat berita tentang hilangnya Hopkins, yang ironis karena Hopkins dicurigai terlibat dalam serangkaian kasus penghilangan misterius lainnya. Oh, see my friend from the hotel. Be right back. Telepon Lindsay kemudian berdering di apartemennya dan dia bergegas menjawabnya karena dia yakin itu adalah karyawan hotel. Slepin mulai berpakaian sambil menunggunya. Ketika dia membuka pintu, dia disambut oleh dua pria berpenampilan kasidik yang memberitahunya bahwa Shlomo ingin bertemu dengannya. Put your shoes on. Shlomo wants to see you.
Like I said, I don't know. Slepin mencoba menjelaskan bahwa ia tidak mengenal seseorang bernama Shlomo, tetapi ia menerima pukulan lain di perutnya dan dibawa. Kali ini untuk mengunjungi Rabi. Di dalam mobil, Slepin menyadari bahwa gedung bos dan gedung Rabi saling berhadapan. Anteknya kemudian menceritakan bahwa Rabi dan bos dulunya adalah rekan kerja dan bahkan teman dekat, tetapi suatu hari mereka saling bermusuhan dan mencoba membunuh satu sama lain, dan keduanya tidak pernah meninggalkan gedung sejak saat itu. Kemudian Slepin dibawa ke Rabi dan percakapan mereka berubah menjadi permainan kucing-kucingan linguistik. Akhirnya Rabi memberitahu Slepin bahwa dia berutang $33.000 kepadanya. Slepin mencoba lagi untuk menjelaskan bahwa dia salah orang dan Nick hanyalah temannya. Namun Rabi memberinya waktu 48 jam untuk mengumpulkan $33.000 dengan cara apapun. I owe you. $33,000. But I'm not Nick Fisher. You have 48 hours to get my money. So we'll keep. Setelah Slepin diantar pergi, kita mengetahui bahwa Smith memainkan permainan ganda dan berkolaborasi dengan Rabi juga. Rabi memberitahu Smith bahwa dia telah melakukan setengah dari pembayaran yang telah ditentukan ke rekening banknya dan setengahnya lagi akan dibayarkan setelah bosnya terbunuh. Rabi bertanya kepada pembunuh bayaran mengapa ia membutuhkan Slepin, dan pembunuh bayaran hanya mengatakan bahwa ia dan pemuda itu memiliki urusan yang belum selesai. Di sini menjadi jelas bahwa pada kenyataannya baik bos maupun Rabi tidak membutuhkan Slepin, tetapi ada hubungannya dengan Smith. Bahkan Rabi mengatakan bahwa ia dapat mengenali seorang pembohong dan pemuda itu bukanlah Nick. Smith kemudian pergi sambil tersenyum dan berkata bahwa dia tahu. He wasn't lying. That's not Nick Fisher. The kid and I have unfinished business. Kemudian Slepin kembali ke apartemennya di mana dia bertemu Lindsay kembali. Dia mengatakan bahwa dia pergi ke hotel tempat mereka menerima telepon. Berkat temannya yang merupakan seorang karyawan di hotel tersebut, dia mengetahui bahwa penelepon itu memanglah Smith. Lindsay berhasil mengambil fotonya di dalam lift, tetapi Slepin mengatakan bahwa dia tidak mengenalinya. Of him using my cell phone, which originally I thought was dial a number, and taking Smith's. You recognize him? No. Kemudian Slepin menceritakan semua yang terjadi padanya hari itu. And the worst part about it is I'm not Nick Fisher. I'd say you're fucked. Fucked. Kemudian Slepin bertemu dengan bosnya dan mengatakan bahwa dia setuju untuk membunuh Perry tersebut. Slepin meminta waktu seminggu untuk menyelesaikan tugasnya, tapi bosnya mengatakan bahwa dia hanya punya waktu 3 hari. Kemudian sang bos menawarinya untuk bermain catur. Jika Slepin menang, dia akan memiliki waktu seminggu untuk membunuh Perry. Namun jika tidak, kesepakatannya tepat pada 3 hari. Saat mereka bermain, sang bos memberitahunya bahwa Perry tersebut dilindungi oleh pengawal yang sangat kompeten, yaitu mantan veteran perang. Selain itu, Perry tersebut memiliki jimat di lehernya. Jika ditekan, maka akan mengaktifkan alarm keamanan dan pengawal akan tiba di apartemennya dalam waktu 5 detik. Sementara itu, kita mengetahui bahwa Smith terlibat dalam rencana tersebut dan bertanggung jawab atas klaim utang Nick. Di sisi lain, Smith berencana untuk membunuh Slepin dan Perry bersama-sama agar terlihat seolah-olah mereka berdua bunuh diri. He does the kid, I do him. You were both gay, the world doesn't understand, it's double. Pada akhirnya, Slepin kalah dalam permainan catur dan memiliki waktu 3 poe untuk menyelesaikan misinya. Ketika dia meninggalkan gedung, sekelompok detektif di dalam minivan kemudian memperhatikannya. Mereka mencari Nick sehingga mereka sangat bingung ketika melihat Slepin karena mereka tidak mengerti siapa orang itu. Selain itu, para detektif menemukan bahwa pembunuh bayaran yang dijuluki sebagai Good Cat kembali ke kota, jadi mereka juga harus mewaspadainya. To know what the fuck he is doing in my fucking city. Setelah Slepin kembali ke rumah, Lindsay mengungkapkan bahwa ia bekerja di kamar mayat dan menemukan mayat Bandar Rabi.
Ketika Lindsay sedang bekerja, detektif Borowski juga ada di sana dan mengungkapkan bahwa dia sering berjudi dengan bandar yang terbunuh. Lindsay mengira bahwa Nick melarikan diri dan menjebak Slepin. Menurutnya, Nick membayar orang asing di jalan untuk mencuri dompet berisikan surat-surat dari Slepin. Lindsay kemudian menegaskan bahwa Nick membunuh kedua bandar judi tersebut karena mereka adalah satu-satunya orang yang mengetahui wajahnya. You should run. I can't. Well, they'll kill you if you... First time that happened, but Nick has been painting me in the corner since we were kids. Lindsay kemudian mengatakan bahwa dia harus kembali bekerja dan mengundangnya untuk makan malam dengannya nanti. Malam itu, saat mereka makan malam di restoran, Slepin menyadari bahwa Perry itu juga ada di sini. Ketika Perry itu pergi ke kamar mandi, Slepin mengikutinya. Detektif Borowski mengikutinya, tetapi Slepin mengunci pintunya. Setelah makan malam, Slepin mengungkapkan kepada Lindsay bahwa dia berpura-pura menjadi homoseksual dan mengatur kencan dengan Perry. Selain itu, Slepin mengungkapkan bahwa Borowski menghadapinya di kamar mandi. Detektif tersebut mengatakan kepada Slepin bahwa dia seharusnya menangkap Nick, tetapi dia menghilang. Namun demikian, Borowski yakin bahwa ada hubungannya antara Guru Smith dan Slepin. I know what you're into. Who are you? Who the fuck are you? Kemudian Lindsay dan Slepin kembali ke rumah dan menghabiskan malam bersama. I just realized something. What's that? I just made love to you. Keesokan harinya, setelah Slepin meninggalkan rumah, dia ditangkap oleh detektif. What is your name? Slepin Kalevra. K-E-L-E. Slepin mengungkapkan nama lengkapnya dan kemudian dibebaskan karena para detektif tidak memiliki bukti yang memberatkannya. Kemudian, antek-antek bos membawakan Slepin setelan jas dan membawanya ke tempat pertemuan dengan Perry. Di luar, kita melihat bahwa antek-antek Rabi telah terbunuh di dalam mobil mereka. Slepin tiba di apartemen Perry dan menembaknya di bagian perut tak lama kemudian. Somebody's trying to kill you. Who? Me. Pada saat itu, Smith tiba dan menembak kepala Perry alih-alih menembak Slepin. Slepin sama sekali tidak terkejut, menunjukkan bahwa keduanya bekerja sama. Slepin kemudian pergi ke mobil dan mengeluarkan mayat dari bagasi. Dalam prosesnya, Smith menghancurkan jimat Perry. Para pengawal bergas masuk ke dalam melalui dinding, tetapi langsung dibunuh oleh Smith dengan 2 pistol tanpa suara. Kemudian, Slepin menyeret mayat pria itu dan meletakkannya di samping Perry. Di sini, kita mengetahui bahwa pria yang mati itu adalah Nick, yaitu pria yang diserang Smith di awal film. Apartemen tersebut kemudian diledakkan oleh Smith dan juga Slepin. Kemudian Smith dan Slepin menemui sang bos setelah membunuh antek-anteknya di dalam lift. Kemudian sementara Smith pergi ke bos, Slepin pergi ke Rabi untuk membayar hutangnya sebesar $33.000. Namun ketika Rabi membuka kopernya, ia mendapati kopernya kosong dan Slepin memukul kepalanya dengan keras membuatnya pingsan. Is everything I owe you? Turns off the bring up. Oh! It's dead. Oh, I've been in this room before. It's the same as it did 20 years ago. Bill of goods by the same salesman. I'm not Nick Fisher.
Di adegan berikutnya, Bos dan Rabi terbangun dalam keadaan terikat. Slepin kemudian muncul dan mengumumkan twist yang sangat besar. Ternyata mafia yang membunuh Max adalah Bos dan Rabi. Sedangkan Slepin adalah Henry, yaitu putra Max. Smith ternyata adalah pembunuh bayaran yang justru mengasuh dan membesarkan Henry kecil setelah mengalami dilema moral. Slepin menceritakan bahwa dia dan Smith membunuh para bandar judi dan mencuri buku besar. Mereka mengeksekusi Nick dan mencuri identitasnya setelah mengetahui bahwa dia berhutang uang kepada Bos dan Rabi. Kemudian sebagai balas dendam, Slepin membunuh putra Bos untuk membujuknya membayar Smith untuk membunuh putra Rabi. Smith mendapatkan kontrak dari sang bos untuk membunuh Perry dan meyakinkan Rabi untuk membela Perry dengan syarat mereka berdua harus melunasi utang Nick, sehingga Slepin dan Smith memiliki akses tak terbatas ke mafia yang dilindungi dengan baik. Setelah mengungkapkan identitasnya, Slepin mencekik Rabi dan bosnya dengan menempelkan kantong plastik di atas kepala mereka, membunuh mereka dengan cara yang sama seperti saat mereka membunuh ayahnya, yaitu Max. Two of you killed everything I ever loved. Fuck you both. Kemudian kita mengetahui bahwa Smith membunuh Lindsay karena dia mengambil fotonya. Saat mencari Slepin, Borowski menerima telepon dari atasannya dan mengetahui asal-usul identitas Slepin. Kuda yang dipertaruhkan oleh ayahnya adalah Lucky Number Slepin, dan Kelepra dalam bahasa Ibrani berarti anjing jahat, mirip dengan sebutan Smith. Borowski membunuh ibu Slepin untuk melunasi utang judi yang ditimbulkannya. Borowski menerima nasibnya saat Slepin keluar dari kursi belakang Borowski dan kemudian menembaknya, menyelesaikan mahakarya balas dendamnya. Lindsay mendekati Slepin di stasiun kereta Sene dan terungkap bahwa Smith mengatakan kepada Slepin bahwa dia harus membunuh Lindsay karena dia memiliki fotonya. Kita kemudian mengetahui bahwa Slepin mengungkapkan identitas aslinya kepada Lindsay dan membantunya merencanakan kematiannya. Slepin kemudian memberitahu Smith yang mengetahui penipuan tersebut bahwa dia harus menyelamatkan Lindsay. Smith mengakui pemahamannya dan memutuskan untuk meninggalkan Lindsay sendirian. I didn't think you'd understand. I don't understand. How'd you find out about us? I'm a world-class assassin, fuckhead. Smith kemudian mengembalikan arloji tua milik ayah Slepin dan segera pergi. Neither of us is going home for a long time, kid. You can call me Mr. Good Cat. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Melong Film doakan semoga kalian semua sehat selalu dan panjang umurnya, serta diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan-urusannya dan juga dalam hal rezekinya. Amin. Oke, terima kasih banyak telah menonton. See you next time and bye-bye.